Masih bersama saya di Hamdan Ilham. Jangan lupa subscribe channel saya biar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang game, bahasa-bahasa program, dan lain-lain. Kita akan mulai bertahap saja. Nah, kalau bingung cara membuat desain atau cari tutorial Master ColorDRAW, nanti saya akan jelaskan. Atau kalau mau buru-buru, di sudut kanan channel saya itu ada tutorial channel Indonesia. Di situ ada pembelajaran tentang ColorDRAW. Belajar sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Atau tunggu saja channel saya, kita akan pelajari juga nantinya. Nah, kemarin kita sudah buat pipa itu tercopy, tapi yang mau kita buat lagi, kenapa dia hanya lurus-lurus saja. Kita lihat pipa tercopy-nya, pipa kopinya. Jadi kita mau buat posisi ini, dia hanya di situ saja, tidak ke atas dan ke bawah. Nah, kita lihat kembali ke sini, pipa di sini. Nah, ini pipa bergerak, script pipa yang membuat dia bergerak. Nah, di sini pula kita mau mengatur dia ke atas dan ke bawah. Jadi jaraknya mana tadi prefabnya ini. Jadi jarak ini tidak pernah berubah, jarak ke atas dan ke bawahnya tidak pernah berubah, karena yang kita generate atau kita yang ke atas dan ke bawahnya itu ini, kita kasih yang kita atur itu ini, bukan ini dan ini. Jadi kita atur ulang pipe bergeraknya. Mode develop sudah terbuka. Nah, di sini sudah teratur pipe bergeraknya. Nah, kita buat jarak, public, float. Nah, di tutorial bahasa program C itu kita pelajari apa itu float. Kita deklarasikan dia sebagai rentang, atau terserah teman-teman agar mudah dipahami. Itu bisa dikasih nilai nanti atau sekarang. Kasih nilai sekarang tapi bisa diganti nanti. Saya satu rentangnya. Terus kita buat lagi perubahan transform position dot position sama dengan vektor. Kita pakai vektor 3 untuk x, y, dan z. Transform dot position dot x itu tetap, jangan dirubah. Transform, saya merasa aneh, mungkin dia perlu new di sini. New dot x, benar, sudah benar penyaranannya. Terus transform, transform dot position dot y. Nah, ini yang mau kita rubah. Dia dikurangi dengan range, dikurangi dengan rentang atau jarak, dan dikali dengan random dari range. Dan terus buat satu lagi, transform dot position dot z nya juga tidak usah dirubah. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Oke.
kita F7, kita cek dulu, lalu kita analisa lagi kenapa bisa seperti ini. Nah, oke, build sukses. Nah, di sini saya juga mau mengingatkan kalau teman-teman pusing mengenai skripnya, masuk ke help, scripting reference. Nah, dia nanti akan membuka dan memberikan pelajaran mengenai script. Kenapa seperti ini? Tapi dia berbahasa Inggris. Masalah teman-teman juga bisa belajar bahasa Inggris di situ. Nah, ini sambil menunggu pipanya ini lagi masih terputar untuk ini, dan pipa bergeraknya di sini rentangnya kita kasih 1 karena jaraknya itu tadi kita atur dan kita bagi. Nah, coba kita mainkan dia to play sambil menunggu juga script dan referensinya keluar. Tadi dia di bawah, terus di atas, lagi masih di bawah. Artinya dia sudah mengacak rintangannya. Dia sudah teracak ke atas maupun ke bawah. Nah, script dan referensinya terbuka. Ini kita nah, kalau penasaran coba ketik 3 lagi. Baru kita bisa lihat kenapa, apa ini maksud dengan 2 dan 3 itu. Nah, dia jauh sekali. Kalau kita pakai 3, dia di bagian bawah rata. Bahkan ada yang sampai sebegini, seperti ini. Jadi rentangnya itu terlalu jauh dari atas ke bawah. Mau lihat nah, ini kita pause saja. Nah, di sini kita perhatikan rentangnya masing-masing. Nah, di sini 1,72. Nah, dia rentangnya jauh sekali. Rentangnya jauh sekali sampai di 3. Nah, coba kita buat dia 0,1 player. Ini kita ganti 0,1. Kita lihatlah rentangnya. Kita perhatikan rentangnya dulu. Dan scriptnya karena bisa kurang. Nih. Dia sangat tipis perbedaannya. Nah, saya pause lagi. Kenapa? Karena dia hanya berkurang 0. Ini saya apakan? Dia hanya berpindah 0,1 karena posisi Y kita kurangi dengan 0,1. Tidak terlalu kentara. Ini coba saya kasih kembali ke 2, 1 saja. Ingat di scriptnya itu posisi Y kita kurang dengan rentangnya. Nah, ini lihat dia sampai di bawah juga kalau kita pakai 1. Karena ini lihat. Nah, dia jadi 0,9 karena posisi sebenarnya kita kurang dengan 1. Ini pipa kopi. Posisi sebenarnya ada di 0. Kita kurang dengan 1.
Nah, makanya seperti ini posisinya, dia rentangnya itu jaraknya. Nah, dia tidak lebih 1. Tapi kalau kita pakai 3 itu rentangnya 2 dan sebagainya. Nah, sekarang kita cari masalah random value. Random.value. Apa yang dimaksud dengan random.value? Karena kita memasang script random.value. Nah, begini maksudnya. Dia nilai nilai teracak, nilainya antara 0 dan 10. Random number include read only. Jadi dia random value di sini mengacak dari nilai both antara kedua dari 0 dan 1. Nah, dia hanya mengacak 0 dan 1. Coba kita hapus rentangnya. Dia sebenarnya tetap juga bisa teracak. Dia tetap teracak. Nah, tuh. Coba kayak mungkin dia acakannya masih tidak terlalu jauh, karena random value itu 0 dengan 1. Kita langsung kali dia, posisinya itu dikali 0 dengan 1, jadi tidak terlalu. Coba kita tunggu lagi untuk kita pahami random value nya. Oke, kita mau lihat random value nya. Nah, dia tidak terlalu kentara. Seharusnya dia berpindah. Coba kita pause, kita lihat apakah dia berpindah. Nah, dia tidak dia belum berpindah karena dia masih tidak kentara, karena posisinya, ingat, posisinya dia hanya dikali dengan 0 dan 1, sedangkan nilai dari ini adalah 0. Nilai dari pipa Y itu 0. 0 dikali 1 0, dan 0 dikali 0 0, makanya dia tetap 0. Untuk itulah kita tambahkan dia dengan rentang. Nah, kita kurangkan dengan rentang, jadi 0 dikurang min 1. Dia 0 dikurang min 1, dia bisa berubah lagi. 0 dikurang min 1, anggaplah 0 dikurang min 1, maka dia bernilai min. Habis itu dia dikali dengan nilai antara 0 dan 1. Nah, jadi tetap dia bakal teracak rentang 0 dan 1 setelah dikurang dari jadi dia rentangnya di bawah ketika kita pakai seperti ini, karena posisi ini adalah Y dikurang dengan 1, maka dia rentangnya di bagian min 1. Jadi pipanya nanti ini di bagian min 1. Jadi kalau mau kita buat saja dia berposisi dengan min 1 dikurang 1, berarti dia min 2. Kita kasih saya di sini 1,5 biar di atas. Nah, oke, coba kita mainkan. Nah, dia di atas sekali lagi. Nah, dia di atas, bagian di atas. Nah, bawah.
Nah, dia bagian 0,6, dia tidak minus. Ingat, 0 itu adalah pusat dari ini. Jadi dia 0,6 berarti dia ada sedikit. Kalau minus berarti dia di bawah sedikit. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah kita membuat rintangan atau rentang jarak masing-masing. Dia berubah tuh. Nah, dia berubah. Kenapa bisa seperti itu? Intinya sudah dapat rentangnya, transfer posisinya supaya dia tidak terlalu tinggi. Kita coba kasih saja satu lagi di pipa ini. Nah, dia posisinya keluar di 1, dia dikurangi 1. Saya rasa dia bakal di tengah lagi. Oh enggak, oke. Sekarang dia di bagian atas. Nah, ini sudah bagus. Jadi kita kasih posisinya 1, dia tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Atau mungkin kita mau turunkan lagi, kita ganti lagi dia menjadi 0,8 atau 0,5 supaya di tengah, tidak usah terlalu ke atas dan ke bawah. Nah, dia tidak terlalu ke atas, ke bawah, atau 0,5 terserah. Nah, itu sudah ada ke bawah. Nah, intinya pipanya itu sudah bergerak dan beracak. Dan saya sudah jelaskan, kalau maksud dari ini, dia artinya tidak berpindah. Dia tidak berpindah. Dan Z juga begitu, dia tidak berpindah, dia tetap di posisinya. Oke, saya rasa dipahami. Jangan lupa subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, setelah ini kita bahas masalah skor dan ketika dia menubruk pipa dia mati. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe.